Oke, jadi nak setelah minyak bumi dihasilkan ya praksi-praksinya, baik itu misalnya LPG ataupun bahan-bahan kimia ataupun bahan kendaraan ya, biasanya dalam namanya proses industri ini nak, ada istilahnya namanya proses konversi ya, yaitu mengubah praksi hasil penyulingan menjadi praksi yang dibutuhkan di pasar. Nah, jadi kan ada istilahnya kan, kalau untuk mendapatkan bahan ataupun hasil penyulingan tertentu ya, makanya dilakukan namanya suatu proses yang lain ataupun namanya konversi untuk mendapatkan praksi yang diinginkan di pasar ya, biar lebih banyak dihasilkan ya. Jadi dalam namanya industri di sini nah ada beberapa nah ya, yang lebih umum itu kita kenal namanya proses-proses untuk memperoleh praksi tertentu ya. Ada namanya cracking ya. Jadi kalau dikatakan cracking itu nak, berarti pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil ya. Jadi kalau nanti ada misalnya minyak bumi yang C-nya 20 ataupun sampai C70, itu bisa dipotong-potong. Supaya apa? Misalnya mendapatkan bensin ya. Itu biasanya biayanya lebih tinggi ya. Itu namanya proses cracking ya nak ya. Molekul besar menjadi molekul kecil. Ada namanya reforming ya. Reforming ini adalah mengubah rantai lurus nak menjadi rantai bercabang nak, ataupun melingkar ya, ataupun siklis. Ya biasanya nak ini untuk mendapatkan suatu bahan dengan kualitas lebih bagus nak ya. Kualitas yang lebih bagus ataupun yang lebih baik ya mutunya, makanya diubah ya, itu pada umumnya ya. Kemudian ada namanya alkilasi ya. Kalau alkilasi itu berarti penggabungan molekul kecil menjadi besar ataupun mengubah molekul kecil menjadi molekul besar. Itu lawan daripada apa? Cracking ya. Itu dia dalam namanya industri ya. Itu namanya yang kerja di bagian penyulingan ya, ataupun namanya industri ya, dalam Pertamina gitu istilahnya. Oke, ada juga nanti yang terakhir namanya coking ya. Coking itu berarti perengkahan residu menjadi bahan bakar ya, ataupun istilahnya nak ya, sisa-sisa daripada minyak bumi ataupun namanya residu ataupun aspal itu bisa diubah menjadi namanya kokas ataupun namanya arang ya. Kita tahu kan arang itu kan merupakan salah satu bahan bakar juga ya. Itu dikatakan sebagai namanya proses untuk mendapatkan praksi yang diinginkan di pasaran ya. Jadi nggak usah lagi setelah disuling kan bisa nanti dia diubah menjadi apakah bensin, apakah solar, apakah minyak bumi ya, itu bisa diubah-ubah dia untuk mendapatkan suatu praksi yang diinginkan. Oke, yang berikutnya ya nah, untuk di buku ya. Jadi praksi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu namanya bensin. Nah, itu dikatakan sebagai namanya bahan komersial ya. Jadi minyak bumi yang paling banyak digunakan namanya bensin. Ya, kita tahu ya, minyak bumi itu di dunia sangat-sangat dicari ya. Kenapa? Karena itu merupakan bahan bakar yang paling alternatif ya, yang paling mudah untuk diperoleh walaupun tidak bisa diperbaharui ya. Kenapa? Ya karena kan makin lama makin sedikit minyak bumi ya. Oke. Jadi bensin itu kan merupakan suatu praksi ya, minyak bumi yang jumlah C-nya nak C5 sampai C12. Tapi rata-rata itu C-nya adalah C8 ya. Oke. Jadi bensin itu nanti disusun oleh dua komponen. Nah, ingat ya, namanya iso-oktana ya, ini ya, iso-oktana. Ataupun dalam nama IUPAC-nya 2,2,4 trimetil pentana ya. Penta C-nya 5. Metil ada 3 berarti 8. Berarti kan 8 ya, namanya iso-oktana. Berarti C-nya ada 8. Dan N-heptana ataupun normal heptana. Jadi komponennya ada 2 nak ya. Ini dia. Jadi setiap yang namanya isoktan itu ada namanya oktan ya. Oktannya 100. Mungkin di SPBU kan ada namanya oktan ya. Kenapa oktan Pertamax 92, oktan Pertalite 90, bensin 88 ya. Nah, itu nanti dia ya, iso-oktana nak. Itu 100 oktannya, N-heptana 0 ya. Jadi wajib nak, berarti tidak ada bensin yang sampai 100 ya. Kenapa? Ya karena kan wajib harus ada N-heptananya.
nggak mungkin nggak ada N heptananya ya, karena fraksinya kan ada 2. Jadi istilahnya nanti gini nak ya, kalaulah nanti di SPBU itu istilahnya ada namanya bensin oktannya 90 nak, berarti nak itu 90% nak iso-oktana. Kenapa? Karena dia dikalikan dengan 100 nak. Karena kan iso-oktana kan 100 nilainya. Jadi kalau dia 90% berarti 90 kali 100. Dan sisanya adalah N heptana. 10% kali 0. Ya kan, ya ada gunanya. Berarti kok dikatakan dia oktan 90, berarti ini harus 90. Ya. Jadi kalau bilangan oktannya 92, nah, berarti 92% isi oktana. 8% N heptana. Ya, gitu ya. Jadi kok misalnya 88%, 88 oktannya ya. Ini oktannya 88. Ya ingat aja berarti 88% dan sisanya berapa persen? 12%. Yang ini apa? Iso-oktana. Dan nanti sini siapa? N normal heptana ya. Normalnya si heptana. Gitu nanti dia ya. Oke. Normal heptana ya. Makanya kok dikatakan nanti misalnya Pertamax plus 94. Berarti ini hanya 94 ya. Berarti ini berapa? 6. Gitu dia ya. Di dalam yang namanya suatu oktan tadi. Oke, sekarang apa itu oktan? Oktan itu nak bilangan oktan. Bilangan yang menyatakan kualitas suatu bensin ya. Kualitas bensin nak. Jadi itu tujuannya nak untuk menghindari namanya knocking ataupun ketukan mesin nak. Jadi kalau mesin itu makin banyak ketukannya nak, berarti udah nggak bagus lagi tuh nak ya. Makanya usahakan bilangan oktannya nak itu harus tinggi bensinnya nak ya. Makanya gunakan oktan yang tinggi. Oke ya. Jadi bilangan oktan ini nak kalau dia makin besar, ini oktannya makin tinggi, ketukan pada mesin makin kecil. Kualitasnya makin bagus, sisa buangannya makin kecil ya. Jelasnya kalau makin Pertamax nak, berarti pembakarannya lebih sempurna ya. Bensinnya artinya lebih irit dia, itu istilahnya ya. Oke. Bilangan oktan itu nak bisa ditingkatkan dengan cara penambahan zat adiktif nak ya. Ya ada yang kita kenal namanya ini nak TEL ya, bahasa Inggrisnya ya, tetraethylat ataupun tetraetil timbal ya, itu berarti timbal ya. Ini dia ya, ini kan etil, ini etil, ada timbalnya kan, ada 4 ya, makanya tetraetil ya, timbal. Tetapi ingatnya ya, kandungan timbal itu nak memicu pencemaran udara yang mengakibatkan kanker ya, ataupun hati ya, ataupun juga ginjal ya, ginjal. Makanya ini nak dilarang nak, sudah dilarang ya, karena itu nanti mengandung zat berbahaya yang namanya timbal ya, ataupun namanya timah hitam ya nak ya. Walaupun juga bisa meningkatkan bilangan oktan nak, tapi nggak bagus ya nak ya. Jadi usahakan nak pilih bahan bensin yang oktannya tinggi ya, yang berasal dari iso-oktananya yang lebih tinggi ya. Tetapi untuk menghindari pencemaran udara, ada solusinya. Dipakai namanya MTBE, metil ya, T-nya tersier butil ya, TB-nya ya tersier butil, dan terakhir ether. Ini dia. Ini namanya metil, ini tersier butil, ini ether ya. Itu lebih ramah lingkungan nak ya. Lebih ramah lingkungan, sehingga penggunaannya lebih disukai dalam dunia industri untuk menaikkan bilangan oktan ya nak ya. Bilangan oktan tadi sekali lagi ya, Bapak jelaskan tadi yang menyatakan bilangan ya untuk mengurangi yang namanya anti knocking ataupun ketukan. Supaya apa nak? Supaya kualitas bensin tadi lebih bagus, pembakaran lebih sempurna ya, ketukan lebih sedikit, dan sisa buangan juga lebih sedikit. Itu namanya bilangan oktan nah, ya. Jadi gunakanlah oktan yang tidak mengandung oktan yang tinggi, dan zat aditif yang ditambahkan tidak mengandung timbal ya. Itu dia ya pada umumnya untuk bensin ya. Oke ya, ini dulu untuk materi tentang bensin ya.